9, jadi lebih baik kita mulai saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa SMK Jember. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini. Mungkin karena cuaca ya, jadi suaranya Pak Yakub sampai tidak bisa saya dengar. Mungkin Bapak Ibu Guru yang lain, siswa-siswa yang lain bisa mendengar suara saya. Lebih baik kita mulai saja untuk tidak memperpanjang waktu. Sebentar saya share dulu materinya, nggih. Apakah slide-nya terlihat? Ada yang bisa respon? Ya, saya kan sudah terlihat Bunda. Sudah, nggih. Nggih, baik, terima Sudah, kasih. sampun. Ya, untuk pertemuan kita kali ini dari Patra Semarang akan menjelaskan mengenai job description atau uraian pekerjaan yang ada di 9 departemen yang ada di hotel kami. Jadi ada 9 departemen yang ada di Patra Semarang Hotel and Convention. Dan yang akan kami jelaskan adalah uraian pekerjaan utamanya saja. Pertama adalah Departemen Front Office. Tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan reservasi kamar serta sebagai pusat informasi mengenai produk hotel maupun informasi yang lain yang dibutuhkan tamu yang berorientasi kepada kepuasan tamu. Karena tugasnya di front of the liner ini, jadi tugasnya adalah langsung sebagai penerima tamu. Kemudian yang kedua adalah Departemen Housekeeping. Tugas utamanya menjaga kebersihan dan merawat kamar, ruang meeting, public area sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, serta mempersiapkan rangkaian bunga untuk public area dan ruang meeting. Itu adalah dua departemen yang ada di frontliner. Ini kami berikan contoh-contoh formulir atau administrasi yang ada di front office, yaitu registration card. Ini fungsinya untuk ketika tamu check-in, ketika tamu datang, harus mengisi data-data yang harus diisi di formulir ini. Jadi sebelum tamu menginap, pastikan harus mengisi dulu untuk syarat administrasi. Kemudian untuk pembayarannya ada formulir advance payment. Jadi ketika harus membayar uang muka, mereka mengisi juga advance payment form ini. Untuk di housekeeping, contoh formnya yang ada di sana untuk administrasinya adalah room attendant report. Ini mungkin hanya sepotong ya, nggak terlalu jelas karena yang form sebenarnya besar, jadi nggak ter-scan dengan benar. Sudah terlihat slide-nya? Slide-nya tidak jalan, Bu. Oh, slide-nya tidak jalan. Oke. Hanya halaman pertama. Mohon maaf, baru bisa masuk ini, Bu Nila. Nggih, nggak apa-apa, Pak. Iya, Bu. Iya, monggo. Dilanjut. Tadi yang slide pertama bisa ya? Hanya yang pertama terus tidak jalan. Oh, sampai mana tadi ya, Pak? Masih deskripsi, Bu. Oh, masih deskripsi. Nggih. Yang di Departemen
front office dan housekeeping untuk uraian pekerjaannya sudah muncul belum? Tidak muncul, Bu. Oh gitu. Berarti Bu Nila harus sudah terbuka itu kan, Bu? Ya, kalau di saya sudah terbuka, Pak. Mungkin lambat sampai sananya ya. Oke. Ya mungkin karena cuaca, Bu. Iya, ini mungkin terganggu cuaca. Di sini memang habis hujan deras, Pak. Dan banjir. Alhamdulillah di sini nggak banjir. Kalau di Kalau atas Jember nggak mungkin banjir ya. sebagian, Bu. Oh, ada sebagian. Gini. Ini apakah sudah terlihat ya? Belum. Yang halaman pertama saja yang terlihat, Bu. Oh, gitu. Mungkin bisa digeser, Bu. Geser ke halaman 2 gitu. Ini sudah saya geser ke halaman 2, Pak. Tapi tidak muncul. Atau share ulang, diulang, Bu. Slide share ulang lagi. Lagi nggih. Oke, diulang. Slide share-nya diulang. Nah, nggih, sampun, Bu. Ini sudah terlihat ya? Oke, sampun. Oke, ya berarti saya ulang lagi, di Patra Semarang Hotel and Convention itu ada 9 departemen. Yang pertama adalah front office, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan reservasi kamar, serta sebagai pusat informasi mengenai produk hotel maupun informasi yang lain yang dibutuhkan tamu yang berorientasi untuk kepuasan tamu. Jadi, karena front office ada di frontliner, ketika pertama kali tamu datang, yang ditemuin adalah bagian reception di front office ini. Jadi, sangat penting bagi petugas front office untuk menyampaikan kesan pertama yang terbaik. Kemudian departemen yang kedua adalah housekeeping. Housekeeping ini tugas utamanya adalah menjaga kebersihan dan merawat kamar, ruang-ruang meeting, public area. Public area ini seperti lobby, restroom, dan tempat-tempat yang publik dikunjungi tamu. Kemudian mempersiapkan rangkaian bunga juga untuk di semua public area dan di area meeting. Lanjut slide berikutnya, nggih. Oh, salah. Apakah ini terlihat slide-nya? Tetap seperti yang tadi, Bu. Jadi halaman 1, 2, yang 3-nya nggak jalan, Bu. Mungkin belum ya. perlu diklik. Oke. Sampun, Bu Nila. Oke. Ini contoh form untuk di front office. Ada registration card dan ada advance payment. Jadi ketika tamu check-in, kami akan memberikan form registration card untuk diisi tamu. Seluruh keterangan mengenai tamu yang akan menginap. Dan kemudian ketika akan melakukan pembayaran, biasanya kami minta untuk uang muka dulu. Jadi form yang dipakai adalah advance payment ini yang di sebelah kanan. Ini contoh form administrasi yang ada di bagian front office. Kemudian kita lanjut di form yang ada di housekeeping. Ini adalah room attendant report. Terlihat nggih formnya? Terlihat, Bu. Ya, ini adalah form yang dipakai di housekeeping departemen. Jadi karena tugasnya membersihkan kamar, merawat kamar, jadi setiap petugas yang membersihkan namanya room attendant. Jadi room attendant itu mempunyai satu room attendant mengerjakan satu report setiap harinya. Jadi yang di sebelah paling kiri ini sebenarnya nomor kamar,
Kemudian samping-sampingnya adalah status kamarnya, sudah dibersihkan atau belum. Yang paling atas itu singkatan-singkatan dari status kamar yang ada di hotel ini. Kemudian berikutnya form yang ada di housekeeping seperti ini. Ini adalah guest supplies control. Jadi administrasi ini dibutuhkan untuk menghitung semua supplies atau alat-alat yang ada di kamar seperti plastik sampah, terus toilet paper, sabun, sikat gigi dan sebagainya, itu semua di form ini dihitung. Jadi misalnya kamar 115 diisi berapa gitu. Jadi ini report yang harus diisi petugas housekeeping setiap harinya. Sudah jelas nggih? Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Next slide saja nggih. Next, nggih Bu. Ya. Ini adalah departemen yang ketiga, guest activities. Guest activities ini tugas utamanya adalah memelihara seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada di lingkungan hotel secara baik. Jadi seperti kolam renang, seperti gym, itu alat-alat kebugaran, kemudian kolam renang yang ada di semua villa itu menjadi tanggung jawab guest activities. Karena di sini nggak ada form yang dipakai, jadi saya tidak tampilkan. Ini hanya tugas-tugas utamanya saja. Kemudian sekarang selanjutnya di Departemen Food and Beverage Services. Food and Beverage Services ini tugas utamanya pelayanan mengenai makan dan minum kepada tamu, baik itu di restoran maupun pelayanan makanan untuk kegiatan event-event meeting di ruang-ruang pertemuan. Jadi semua pelayanan makan dan minum di-handle menjadi tanggung jawab dari Food and Beverage Services. Seperti yang digambar itu adalah petugas waiter yang sedang melayani di restoran. Itu petugas dengan uniform saat ini ya, karena menggunakan APD lengkap. Seperti itu yang di Food and Beverage Services. Kemudian kita melangkah ke departemen selanjutnya adalah di Food and Beverage Product. Di departemen ini petugas yang jabatannya sebagai cook ya saat ini, cook ini mempersiapkan menu-menu dan pengolahan bahan-bahan makanan yang resepnya sudah memiliki standar tersendiri dari kami dengan cara yang benar dan efisien sesuai dengan prosedur. Ini yang sebelah kiri adalah kondisi kitchen kami, dapur ya, kalau nggak tahu kitchen pasti tahu nggih, kitchen. Kami ada satu main kitchen yang besar dan satu lagi ada di restoran, ada 2 kitchen. Kemudian yang di sebelah kanan adalah foto ketika petugas cook memberikan pelayanan di ruang meeting. Jadi petugas cook yang melayani, memberikan porsi-porsi makanan kepada tamu. Itu yang di Departemen Food and Beverage Product. Kemudian kita melangkah ke departemen berikutnya adalah Departemen Engineering dan Human Resource. Engineering seperti yang sudah terlihat bahwa tugas utamanya adalah perbaikan dan perawatan equipment serta peralatan penunjang yang ada di hotel supaya semua peralatan itu dapat berjalan dengan baik sehingga pada ujungnya adalah mencapai kepuasan tamu. Semua perbaikan dan perawatan interior maupun eksterior hotel itu
ditangani oleh bagian engineer. Kemudian yang berikutnya adalah human resource. Human resource ini seperti di tempat saya adalah kalau pada umumnya bagian personalia ya, kalau istilah umumnya adalah memelihara dan melaksanakan aktivitas administrasi yang terkait dengan kekaryawanan. Kemudian ada lagi juga di Departemen Human Resource itu bagian dari security, pengamanan dan pengawasan area hotel seluruhnya serta aset-aset perusahaan. Nah, itu Departemen Engineering dan Human Resource. Kemudian yang terakhir adalah Departemen Finance dan Sales Marketing. Finance ini bagian keuangan, pastinya mengendalikan arus keuangan, merencanakan dan bertanggung jawab atas operasional anggaran dan pengawasan dari sisi-sisi keuangan perusahaan. Kemudian untuk bagian Sales and Marketing, tugas utamanya meningkatkan pendapatan perusahaan, baik dari penjualan kamar maupun penjualan makanan dan minuman, serta pendapatan-pendapatan yang lain. Itu adalah 9 departemen utama yang ada di Patra Semarang Hotel and Convention. Sebenarnya masih ada tugas-tugas yang ada di setiap jabatan di departemen tersebut, tapi kali ini kami menyampaikan yang utamanya saja. Kemudian ini berikutnya adalah contoh-contoh form yang ada di sales marketing. Sales and marketing ini ketika menerima pesanan untuk baik itu ruang pertemuan maupun kamar, mereka menggunakan reservation form ini. Nah, setiap petugas sales team yang menerima reservasi harus mengisi reservation form ini. Kemudian contoh yang di sebelah kanan adalah surat izin persiapan loading. Jadi setiap tamu yang sudah booking ruang meeting, kemudian akan mengadakan persiapan untuk dekorasinya, harus mengisi surat izin untuk persiapannya. Jadi ini harus dipenuhi untuk administrasi di tim sales and marketing. Kemudian ada lagi form yang namanya complimentary order. Ini terlihat nggih formnya? Terlihat, Bu. Ya, baik. Complimentary order ini adalah form ketika kita memberikan pelayanan komplimen itu secara gratis. Misalnya ada tamu VIP atau tamu yang kita harapkan untuk datang untuk promosi, kita belikan kamar secara gratis, misalnya seperti itu. Nah, ini tim sales and marketing mengisi complimentary order ini. Kemudian contoh sebelah kanan ini adalah form in charge sales and marketing. Jadi setiap tim sales and marketing yang datang untuk menjaga atau mengawasi jalannya event, mereka harus mengisi form in charge ini. Kemudian form berikutnya yang ada di semua departemen adalah pengadaan. Departemen pengadaan ini kami punya form yang namanya permintaan pengadaan atau PP untuk semua barang dan jasa. Semua peritil-peritil, semua barang-barang ini harus menggunakan form apabila dibutuhkan. Jadi setiap departemen mengisi administrasi ini ditujukan ke bagian pengadaan atau bagian finance. Di form ini terlihat detail dari tanggal yang diminta, tanggal yang dibutuhkan, sampai dengan tanda tangan seluruh pejabat yang berwenang. Ini contoh form permintaan pengadaan kami.
Kemudian ada lagi yang lain adalah home. Ini yang terakhir. Izin pemakaian kendaraan, izin meninggalkan kantor. Administrasi ini wajib untuk diisi oleh setiap karyawan ketika akan meminjam kendaraan dinas ataupun akan meninggalkan kantor. Jadi tidak bisa pergi begitu saja, harus dengan izin atasannya. Nah, seperti ini form-form yang ada di kami, dan tugas uraian pekerjaan setiap departemen yang ada di hotel kemudian sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan di waktu yang tinggal berapa menit ini. Monggo saya kembalikan ke Pak Yakub. Bu. Feedback Bu ya. Terima kasih Bu Nila atas materi yang telah disampaikan kepada kami. Sedikit banyak anak-anak kami mungkin memahami Bu Nila. Kalau saya agak paham karena kemarin telah menerjuni walaupun tidak terjun langsung ya. Berikutnya saya sampaikan ke anak-anak, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan yang mau bertanya di unmute, kemudian angkat tangan dulu ya, raise hand, kemudian di unmute mic-nya. Ada yang angkat tangan? Sambil menunggu anak-anak Bu bertanya, saya yang bertanya Bu Nila nggih. Nggih Pak, monggo silakan Pak. Setiap departemen itu ada pejabat Bu nggih. Iya betul. Syarat yang harus dipenuhi. Kalau untuk menjadi apa ya, chef itu gimana Bu syaratnya, syarat minimalnya Bu? Iya, kalau untuk jabatan chef artinya dia sudah memiliki minimal memiliki pengalaman di bidangnya di jabatan yang sama, minimal itu 2 tahun Pak. Kalau background formal gitu tidak harus Bu ya? Iya, nggak harus, mau dia SMA, mau sudah sarjana, boleh asalkan sudah memiliki pengalaman di bidang tersebut, di jabatan tersebut minimal 2 tahun. Biasanya dari seorang chef itu dia nggak bisa langsung chef, pasti dari cook helper dulu, kemudian menjadi cook. Setelah cook dia harus jadi CDP dulu, sochef, itu ada jenjangnya Pak. Bapak bisa lihat itu nanti di struktur yang sudah saya kirim tadi, nanti mungkin bisa di-share ke siswa dan bisa dijelaskan mungkin kalau ada yang bertanya. Jadi dari yang teratas sampai ke bawah biasanya ketika sudah mencapai executive chef, dia sudah menjalani dari bawahnya dulu, dari officernya dulu, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Artinya sama-sama. saya juga punya peluang kan Bu Nila? Ya, maksudnya saya Pak? punya peluang. Saya sudah pengalaman masak, tapi di dapur saya Bu Nila. Sudah bertahun-tahun ya Pak ya? Tapi masak air Bu. Sama Indomie ya Pak. Silakan anak-anak yang mau bertanya, raise hand and unmute. Kalau misalnya di sini belum kebayang pertanyaannya, kalau ada pertanyaan di lain waktu nggak apa-apa, nanti Pak Yakub bisa menyampaikan ke saya. Oke, Bu. Yang paling berat itu menjadi di posisi mana Bu? Untuk jabatan-jabatan itu?
Yang pasti sebenarnya top ya management semuanya berat, Pak. semuanya berat. Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berat, yang sama-sama beratnya. Jadi ya nggak ada yang ini, Pak, sama-sama itu karena sudah bidangnya masing-masing. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Kalian klik gambar tangan atau raise hand ya. Kemudian setelah itu di unmute bisa bicara langsung. Mic-nya itu yang silang diklik, kemudian bisa bertanya langsung. Silakan. Mungkin karena belum kebayang, kalau Pak Yakub kan sudah pernah Patra ya, kalau teman-teman siswa kan belum. Jadi mungkin masih belum ada gambaran jelasnya ya. Untuk ini Bu Nila saya tanya ini aja. Kemungkinan anak-anak kami kalau bersedia magang, Bu, bagaimana Bu Nila? Boleh Pak, boleh. Kami akan terima. Ya, kita tindak lanjuti nanti dengan atas nama organisasi kan Bu? Iya betul Pak. Nanti kita buat MOU-nya dulu Pak, kemudian bisa langsung siswa kalau ingin magang di Semarang. Tapi yang tentunya harus lulus. Bu Nila, ya, Pak? Yang saya harapkan pun magang setelah lulus, Bu. Oh, magang setelah lulus. Tapi tetap namanya di kami magang ya, Pak? Iya. Bisa, Pak? Yang saya kepikiran, Bu, karena kami ini bukan jurusan perhotelan, pasti dibandingkan dengan siswa perhotelan itu lebih tidak paham tentang hotel, Ibu. Itu yang jadi yang berat di pikiran saya gitu ya. Oh ya, karena kan di sekolah Pak Yakub kan administrasi TKP nggih Pak? Perkantoran. Kalau ya perkantoran ya. Jadi nanti kalau pun magang di kami akan di departemen yang khusus perkantoran. Seperti di sales and marketing berarti yang di administrasinya. Mungkin di human resources bisa, di keuangan bisa, di pengadaan gitu. Kalau saya malah berpikir begini Bu Nila, anak-anak itu di training di semua lini dan nanti ini akan mendapat sertifikat sehingga lulusan perkantoran tapi bersertifikat perhotelan kayak itu. Adapun harapan yang lebih dalam lagi ketika anak-anak yang mungkin bisa direkrut menjadi tenaga outsourcing atau bagaimana Bu, seperti yang saya tahu ketika itu Bu Nila. Ya. Sepertinya Pak Dirjen Diksi bahwa SMK harus lebih dekat dengan Dudi atau Iduka. Iya Bu. Nanti mohon arahan yang lebih jelas lagi Bu. Iya. Kalau baiknya sih sebelum lulus sudah memiliki pengalaman di misalnya ada masa dicarikan waktu untuk magang dulu gitu sebelum lulus. Jadi ketika lulus siswa sudah mengantongi sertifikat itu Pak. Kalau minimal 2 bulan lah kami bisa memberikan sertifikat itu. 2 bulan mereka sudah bisa belajar di hotel dengan pengetahuan semua hotel yang ada di semua departemen yang ada di hotel ini bisa Pak. Minimal 2 bulan. Karena normalnya sih 3 bulan ya Pak kalau untuk anak siswa itu paham. Tapi kalau memang ini jauh mungkin bisa dijadwalkan 2 bulan saja supaya anak ini punya bukan hanya sertifikat saja tapi benar-benar memahami gitu Pak.
yang bukan yang hanya ada di betul. Ya seperti sekali. Pak Yakub kemarin kan 1 bulan saja sudah tahu lah ya Pak, gambarannya sudah paham banget. Nah, apalagi 2 bulan berarti mereka sudah ditambahi lagi dengan pengetahuan tekniknya, skillnya seperti itu Pak. Betul. Okay. Terima kasih Bu Nila. Saya berikutnya lempar ke siswa, mungkin ada yang bertanya. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Kemudian mungkin nanti kita awali kita lanjutkan kerjasamanya dengan mungkin kita merencanakan kunjungan industri Bu Nila. Oh baik, okay. Atau mau ikut table manner Pak? Kami ya, ada program table manner. Kunjungan industri itu mungkin tidak enak kalau tidak ada table manner-nya gitu. Iya. Di samping tur hotel, kemudian itu sudah satu paket dengan MOU dan lain-lain. Kalau bicara tempat atau hotel, saya yakin teman-teman itu pasti merasa puas karena Patra hotel yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih nggih Pak. Terima kasih. Oke, kami tunggu Pak kabar selanjutnya. Nanti segera kita eksekusi Pak ya. Untuk saat ini mungkin pertimbangannya pandemi Bu. Iya Pak. Iya memang karena lokasinya jauh nggih. Kalau di Semarang pasti udah jalan nggih. Biaya rapidnya aja sudah banyak Bu Nila. Kalau orang 175 wajib rapid Bu nggih. Iya Pak, nggak apa-apa, nggak usah. Monggo mungkin ada tambahan Bu Nila karena tidak ada pertanyaan. Ada gitu. pertanyaan Bu Nuri? Bu Nuri bertanya. Di unmute Bu Nuri. Di unmute mic-nya. Mic-nya di unmute. Klik yang centang mic-nya. Sampai, nah gitu. Monggo silakan berbicara. Suara tidak terdengar Bu Nuri. Nah, coba. Nah, bisa. Ya, oke. Ya, ini saya ingin bertanya. Iya, saya ingin bertanya kalau di Patra itu untuk pengarsipannya apakah elektronik atau manual nggih? Dua-duanya Bu. Jadi kami ada penyimpanannya secara computerized dan sistem. Ada juga yang kami file hard copy-nya. Untuk akuntansinya bagaimana? Keuangan maksudnya? Apakah itu aplikasi khusus atau? Kami ada sistem khusus, ada sistem khusus untuk keuangannya. Kami menggunakan MySAP, itu sistem keuangan yang langsung connect dengan pemegang saham kami, PT Pertamina. Jadi kami mempunyai sistem yang terkoneksi. Untuk pengadaannya juga sama, kami menggunakan sistem yang langsung ada terinventorinya. Jadi setiap departemen harus menggunakan menginput data masing-masing departemen sehingga langsung terkoneksi ke sistem, dibaca langsung oleh bagian pengadaan. Seperti itu Bu, kalau untuk di sistem kami. Tapi di samping itu juga kami tetap menggunakan dokumen-dokumen hard copy sebagai penunjangnya. Seperti itu. Oke, matur nuwun Bu Nila. Nggih, sami-sami Bu Nori nggih. Nggih. Terima kasih Bu. Yang ngajar kearsipan Bu. Oh, kearsipan nggih. Terima kasih Bu Nila.
Baik Pak Yakub, apakah sudah semua? Mungkin cukup Bu nggih.